Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan jemaat berada, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pengertian sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya hanya Engkau yang tertinggi, yang kami muliakan, kami sembah, kami puji. Dan biarlah Engkau berkenan atas persembahan hidup kami, dan siapkanlah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Minggu ini adalah minggu di mana kita memasuki tahun 2021, dan kita bersama-sama meminta pimpinan dan hikmat Tuhan untuk kita bisa memasuki tahun ini dengan penuh pedoman yang kuat di dalam firman-Nya. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini adalah firman Tuhan yang akan memimpin kita dan menjadi pegangan kuat selama kita menjalani tahun 2021. Saya akan bacakan bagi kita sekalian hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang hikmat yang dari atas, yang kita harapkan tahun 2021 kita dipimpin oleh hikmat yang datang dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Dalam perikop ini secara kontras disajikan sebuah daftar perbedaan, yaitu ada dua, hikmat yang dari atas dan hikmat yang bukan dari atas. Jadi ada dua yang sudah dijabarkan di dalam perikop ini, bagaimana kita melihat, membedakan siapakah orang-orang yang bijak dan berbudi itu, atau sebaliknya orang-orang bodoh dan tidak memiliki akal budi yang baik. Itu dijelaskan dalam perikop ini. Nah, saya akan mulai. Kita akan melihat dulu bagian hikmat yang bukan dari atas. Ya. Perwujudannya apa sih? Hikmat yang bukan dari atas itu dalam tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang nyata. Itu dijelaskan di sini di ayat 14. Kalau hikmat yang bukan dari atas, itu perwujudannya adalah adanya iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan berdusta melawan kebenaran. Inilah hikmat yang bukan dari atas. Dan hasilnya apa? Jika hikmat yang bukan dari atas itu, hasilnya apa? Ada kekacauan,
segala macam perbuatan jahat itu hasil daripada hikmat yang bukan dari atas. Dan sumbernya dari mana hikmat yang bukan dari atas itu? Sumbernya di ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi ini uraian tentang hikmat yang bukan dari atas. Itu sumbernya dari dunia ini, dari nafsu manusia, dan dari setan. Baik, kita akan langsung masuk kepada hikmat yang dari atas. Itu wujudnya dalam bentuk yang bagaimana? Dalam ayat yang ke-17 itu sudah diuraikan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya, murni itu suci, tidak bersalah. Jadi sesuai dengan peraturan dan perintah Tuhan. Selanjutnya hikmat yang dari atas, perwujudannya itu apa? Pendamai. Pendamai di sini suka damai dan pembawa damai. Itulah hikmat yang dari atas, pendamai. Jadi selalu cepat meminta maaf, selalu terbuka untuk tidak ada permusuhan, dan selalu berkomunikasi untuk relasi yang lebih baik. Dan suasana situasi itu penuh dengan damai. Hikmat yang dari atas kedua adalah peramah. Peramah ini adalah orang yang baik budinya. Ya, peramah itu suka mengalah. Ya, pengertiannya peramah itu suka mengalah, selalu mengedepankan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah yang disebut hikmat yang dari atas, yang salah satu poinnya adalah peramah, suka mengalah. Kemudian penurut. Nah, penurut ini adalah terbuka untuk nasihat yang baik dan mudah taat, ya. Kalau hikmat yang dari atas itu selalu dalam perwujudannya itu selalu terbuka untuk hal yang baik. Seorang yang mudah taat, hatinya lembut gitu ya. Inilah hikmat yang dari atas. Dan selanjutnya adalah penuh belas kasihan. Selalu mengedepankan belas kasihan daripada hal-hal yang lain. Karena inilah hikmat yang dari atas. Kemudian buah-buah yang baik, selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sedap, yang indah didengar. Dan itu pasti menyukacitakan. Hikmat yang selanjutnya adalah tidak memihak. Tidak memihak itu tanpa prasangka. Terlebih prasangka negatif ya, atau prasangka yang jahat atau yang buruk. Tidak ada. Hikmat yang dari atas itu selalu berpikiran yang baik, tidak memihak ke satu golongan, satu kelompok. Itulah hikmat yang dari atas. Dan selanjutnya tidak munafik. Tidak munafik itu adalah orang yang tulus ikhlas, tidak berpura-pura. Inilah beberapa poin tentang perwujudan dari hikmat yang dari atas. Nah, hikmat yang dari atas itu hasilnya apa? Damai. Ya, kedamaian, suasana yang nyaman. Dan itu memberikan ketenangan, kesukaan di dalamnya. Pasti orang-orang yang penuh hikmat yang dari atas menciptakan kedamaian dimanapun dia berada. Dan sumbernya di mana? Sumbernya adalah kebenaran Allah itu sendiri. Orang yang berhikmat dari Allah adalah sumbernya, dia penuh dengan kebenaran Allah. Itu dua hal yang kita lihat bagaimana hikmat yang dari atas dan hikmat yang bukan dari atas.
Mari kita mengevaluasi Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang ke depan di tahun 2021, kita terus ditantang untuk kita mengevaluasi apakah kita sudah hidup di dalam hikmat yang dari atas atau hikmat yang bukan dari atas, yang berasal daripada dunia ini, yang berasal dari hawa nafsu manusia dan juga dari setan-setan. Inilah pemahaman kita di awal tahun tentang bagaimana pentingnya kita memiliki hikmat yang dari atas, yang sumbernya adalah kebenaran Allah itu sendiri. Kesimpulannya, silakan Bapak Ibu dan Saudara mengevaluasi apakah saya akan berjalan menurut hikmat yang bukan dari atas atau hikmat yang dari atas, yaitu pimpinan Allah itu nyata terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini, tetapi biarlah itu akan memberikan kejelasan kita bahwa kita dengan yakin dan tegas memutuskan untuk berjalan menuruti hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah sendiri, bukan dari dunia ini, bukan dari hawa nafsu manusia, dan bahkan bukan dari setan-setan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Inilah pesan Tuhan, bahwa Tuhan rindu kami begitu memiliki kejelasan sikap untuk memilih berjalan di tahun 2021 di dalam hikmat Tuhan yang dari atas, bukan hikmat dari dunia ini, dari hawa nafsu manusia dan juga dari setan-setan. Tapi kami benar-benar berjuang untuk menang, dan kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin, hidup berjalan di dalam hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah sendiri, sehingga kami mengalami janji berkat Tuhan, dan kami benar-benar hidup di dalam kedamaian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus akan terus menguatkan dan memimpin, membimbing seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam berkat Tuhan Yesus. Haleluya.